Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muslim Indonesia Makassar adalah salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, yakni Yayasan Wakaf Uni, yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo nomor 5. Universitas Muslim Indonesia Makassar sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang memiliki peran dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amalia, beramal ilmiah, dan akhlakul karimah. Universitas Muslim Indonesia merupakan kampus swasta yang sudah terakreditasi A. Proses pendidikan di UMI memberikan nilai plus kepada anak didiknya melalui pengembangan akidah, etika Islam, dan pencerahan kolbu yang akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mutu, dan islami. Dan saya sendiri dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis yang dimana sudah terakreditasi A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumraini, nomor stambuk 083 2018 0029 kelas C1. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Pertanian. Saya dari kampus Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you. You know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Jumraini dari kampus Universitas Muslim Indonesia, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Terima kasih untuk waktunya Kak. Di sini saya ingin mempertanyakan poin-poin apa saja yang diterapkan di kebijakan dan perencanaan pertanian. Saya mulai dari identitasnya ya Kak ya. Nama lengkapnya siapa Kak? Umurnya Kak? Pendidikan terakhirnya itu? Satu pertanian juga. Pengalaman bertanya berapa tahun Kak? Kebetulan saya selaku ASN, saya juga petani. Saya bertani bersama dengan orang tua itu sudah lama, sejak SMA. Nah, itu sampai sekarang. Pekerjaannya saat ini Kak? Saya sebagai ASN dan saya sebagai penyuluh pertanian, dan ini lokasi binaan saya, yaitu Kelurahan Empong Utara. Jadi merupakan satu kelurahan dari 13 kelurahan di Kecamatan Binaan. Baik Kak ya, saya mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian menurut Kakak? Kalau saya, kebijakan pertanian itu alhamdulillah cukup baik, cukup bagus, dalam arti bahwa pemerintah
memang berpihak kepada petani, seperti barangkali dalam hal pemberian bantuan, baik itu benih padi maupun benih jagung ketika petani mau menanam, bantuannya tersedia. Itu kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah, saya selaku penyuluh sangat berterima kasih, karena dalam hal ini petani lebih mudah, lebih terbantu begitu. Pertanyaan selanjutnya, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Apakah 2 kali dalam setahun atau 1 kali saja dalam setahun? Oh iya, kalau terkait kebijakan dalam hal ini pengadaan benih, baik itu bibit jagung maupun padi, saya rasa pemerintah itu cukup memberikan adil dalam pemberian ke kelompok. Khususnya mungkin saya di sini, kelompok saya itu diberikan bantuan padi ataupun jagung setiap musim tanam. Cuma karena di sini saya punya kelompok ada 25, jadi metode pembagiannya itu kelompok yang tahun ini dapat bibit, mungkin tahun depannya tidak lagi, tapi diberikan ke kelompok yang lain. Jadi ya Segera bergilir Kak ya ya? begitu, supaya tidak ada kecemburuan. Iya. Kan Baik Kak, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Apakah di rumah warga atau di kantor desa Kak, atau di mana Kak? ya, kalau terkait dengan itu, setiap benih yang turun terkadang langsung di drop di kelompok tani yang mengambil. Pada siapa saja Kak kebijakan pertanian tersebut berlaku? Ya, kepada masyarakat tani khususnya selaku pelaku utama. Jadi petani selaku pelaku utama pertanian, ini yang paling tersentuh dengan adanya kebijakan dari pemerintah, entah itu pemberian bantuan bibit jagung, bibit padi maupun pupuk ataupun alat-alat dan mesin pertanian yang lain seperti traktor, ada juga alat semprot dan lain sebagainya. Baik Kak, Kira langsung ke petani. bagaimana menurut Kakak pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Apakah berjalan dengan lancar ataukah bagaimana Kak? Ya, kalau menurut saya selaku penyuluh, ya alhamdulillah untuk saat ini lancar-lancar saja. Dalam arti bahwa pemerintah sudah cukup memperhatikan petani-petani kita. Tinggal bagaimana saya selaku petugas penyuluh memberikan support, memberikan motivasi kepada petani-petani saya, karena petani itu kan meskipun mungkin dibantu, tapi tidak dibimbing, sama saja apa yang kita harapkan tidak maksimal. Kak, sekarang harapan Kakak dengan adanya kebijakan pertanian tersebut, apa harapannya yang ingin disampaikan? Harapannya ke pemerintah dan harapannya ke petani. Iya. Kalau saya memang punya banyak harapan. Saya pribadi selaku penyuluh, harapan ke pemerintah, semoga bantuan-bantuan itu selalu diberikan ke petani untuk membantu mereka. Kemudian harapan ke petani, kalau saya pribadi ya semoga petani juga sadar bahwa apa yang diberikan selama ini oleh pemerintah, entah itu bantuan dan sebagainya, itu digunakan sebaik-baiknya. Artinya harus bantuan yang diberikan ke petani, misalnya tahun ini diberikan bibit, tahun depan tidak diberikan bibit, yang tahun ini yang diberikan itu yang dikelola dengan baik, ada hasil penjualan dari panennya itu disimpan, itu lagi yang diberikan bibit untuk digunakan sendiri. Jadi pada saat awal kan sudah gratis, sudah ada bantuan, nah itu lagi yang diputar, karena tidak selamanya juga pemerintah setiap tahun memberi. Pemerintah kan punya keterbatasan, apalagi kalau kelompok tani khusus kita di sini jadi Ponti itu sudah ada sekitar 3.000, tidak mungkin dalam satu periode tanam semuanya dikasih. Pemerintah punya keterbatasan dana untuk memberikan bantuan secara Baiklah Kak, terima kasih banyak atas waktunya, dan saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak. Mohon waktunya sebentar dan terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin mempertanyakan poin-poin tentang kebijakan dan perencanaan pertanian. Saya mulai dari identitasnya ya Pak. Nama lengkapnya Pak. Hamzah, Umurnya 45 tahun. Pendidikan terakhir SMA. Pengalaman berusaha taninya itu Pak berapa tahun? sudah lebih 20 tahun. 20 tahun. Nah, pekerjaannya petani Pak ya. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Kan tahun lalu tuh saya dengar ada pembagian pupuk, benih dan sebagainya. Ada pemerintah. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Masih sudah tersampaikan dan sangat membantu untuk kelancaran petani. Selanjutnya Pak, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Apakah sudah sejak lama Bapak jadi petani atau bagaimana Pak? Sudah sejak lama, mulai dari waktu saya ke sini sudah sering kali mendapat bantuan. Ya. Kira-kira laksanakannya itu kapan Pak? Pada saat musim tanam dengan Musim tanam Pak ya. Pelaksanaannya itu Pak, kira-kira di mana lokasinya Pak? Kebijakan pertanian tersebut. Kantor desa atau di setiap kelompok. Iya. Siapa-siapa saja Pak kebijakan pertanian tersebut berlaku? Untuk seluruh petani. Petani. Kira-kira bagaimana menurut Bapak pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut berjalan dengan baik kah atau ada kendala? Berjalan dengan baik. Untuk dari Bapak sendiri, apa harapan Bapak dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Harapan-harapan yang masih ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah. Semoga masih terus dapat bantuan begitu. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga pendapat Bapak bisa tersampaikan kepada pemerintah. Iya. Terima kasih Pak.